Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, memastikan Martin Paes tetap dibawa Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Padahal, kiper FC Dallas itu dikonfirmasi mengalami cedera ringan. Kabar kurang sedap harus didapat Timnas Indonesia pada Kamis, 3 Oktober 2024. Pasalnya, Paes terpaksa harus keluar dari skuad FC Dallas saat menghadapi SJR Tuakes pagi tadi. Sang kiper dikonfirmasi terkena cedera pergelangan tangan. Terkait kondisinya, Soemarji ikut mengonfirmasi Paes mengalami cedera ringan dan sedang menjalani pemulihan. Diharapkan, kiper berusia 26 tahun itu segera pulih sehingga dapat membela Timnas Indonesia di 2 laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sudah hubungi Martin Paes. Dia hanya mengalami cedera ringan, kata Soemarji kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Kamis, 3 Oktober 2024. Kita lihat beberapa hari ke depan. Sekarang dia sedang menjalani recovery, lanjut CEO Bayangkara FC itu. Meski sedang mengalami cedera, Paes tetap akan masuk dalam daftar 27 pemain yang telah ditetapkan. Tiket pesawat menuju ke Bahrain pun juga telah PSSI siapkan. Martin Paes, tetap kami panggil dan siapkan tiket pesawat ke Bahrain, terang Soemarji. Sementara, FC Dallas masih ada 1 pertandingan, yakni melawan Portland pada 7 Oktober 2024. Jika Paes sudah fit, bukan tidak mungkin sang kiper akan tampil di laga itu sebelum membela Timnas Indonesia. Namun, jika kondisinya tak kunjung membaik, maka kemungkinan akan absen. Setelah itu, baru Paes akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk beraksi di 2 laga lanjutan Grup C melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu, mereka akan bertolak melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Martin Paes cedera jelang melawan Bahrain. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta kiper Como 1907, Emil Audero, memperkuat Timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, kiper sekelas Emil Audero dibutuhkan untuk melapis Martin Paes mengawal gawang Timnas Indonesia. Dengan berat hati saya katakan kita butuh Emil Audero. Secara kualitas Emil lebih bagus dari Hernando, enggak bisa dipungkiri. Tulis akun Instagram Dududu6901. Nih ya buat netizen-netizen kita YG masih jual mahal ke Emil. Nih lihat sendiri kan ketika Paes cedera ringan panik semua kalian. Sudahlah gak usah gengsi. Sambung akun Krisna Denim 5. Setelah Martin Paes mengalami cedera jelang laga lanjutan Major League Soccer, MLS 2024, Kamis, 3 Oktober 2024, pagi WIB, mayoritas pencinta sepak bola tanah air dilanda kepanikan. Mereka khawatir akibat cedera yang dialami, Martin Paes gagal gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Jika Martin Paes cedera, Timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata atau memanggil 1 kiper lain di Liga 1 2024 hingga 2025 demi menggantikan posisi Martin Paes. Seperti yang sudah disinggung di atas, kondisi inilah yang membuat Timnas Indonesia membutuhkan kiper sekelas Martin Paes yang dapat ditemukan dalam diri Emil Audero. Sebelumnya, banyak pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika PSSI menaturalisasi Emil Audero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, pada 2021. Saat itu,
Edi mengatakan sebuah mimpi jika Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul di saat Emil Audero menjadi kiper reguler klub Serie A Sampdoria, sedangkan timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekadar lolos ke Piala Asia. Ketika timnas Indonesia naik level, lolos Piala Asia 2 edisi beruntun, dan mengintip peluang main di Piala Dunia 2026, banyak dari pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika Emil Audero didatangkan PSSI. Selain karena ucapan Edi Mulyadi, juga efek keberadaan Martin Paes. Sekarang ketika Martin Paes cedera, timnas Indonesia cuma memiliki Hernando Ari dan Nadeo. Jadi, apakah timnas Indonesia butuh Emil Audero yang telah mencatatkan 3 penampilan Serie A bersama Como 1907 musim ini? PSSI merilis daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Total, ada 27 personil yang dipanggil. 2 pemain yang baru dinaturalisasi, Mes Hilgers dan Eliano Reijers, masuk dalam daftar 27 pemain. Sementara Justin Hubner dan Ramadan Sananta absen. Timnas Indonesia akan memanggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji kepada bola.net. Adapun, duel Timnas Indonesia versus Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Bahrain National Stadium. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Cina. Laga ini bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Simak informasi lebih lengkapnya di bawah ini ya Bola Netters. Martin Paes PD anggap timnas Indonesia sudah bisa bersaing ketat dengan negara-negara Piala Dunia. Berikut adalah daftar lengkap 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kiper, Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Bek, Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Shane Patinama, Jai Idzas, Sandy Walsh, Mes Hilgers, Eliano Reijers, Wahyu Prasetyo. Tengah, Ricky Kambuaya, Nathan Choyaon, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Depan, Ragnar Orat Mangoen, Hoki Caraka, Rafael Struik, Malik Risaldi, Dimas Drajat.